Yang pertama itu ada bapak-bapak, saya lagi di minimarket, tiba-tiba ditarik baju dari belakang. Tarik baju dari belakang, dia nanya dulu untungnya, kemana? Yang dibilang mirip sama Taufik Hidayat ya, pelaku penyekapan dan penyiksaan. Kang Adit, itu gimana banyak orang yang nyangka awalnya tuh gimana coba? Mungkin karena awalnya kan foto dari DPO tersebut ada beberapa ya. Ada yang editan, ada yang foto dia lama. Nah yang foto lama dia tuh memang mirip sama saya. Foto yang lama. Foto yang lama. Awalnya sih saya tidak terlalu mengikuti kasus ini. Cuman ada beberapa tiba-tiba DM masuk. Terus ngetag-ngetag di akun media. Dit, ini kamu bukan? Dit, ini kok mirip? Dit, nggak nyangka ya sekarang jadi pelaku penganiayaan. Itu mungkin saya pikir bercandaan ya dari kerabat, teman. Nah cuman semakin kesini ada beberapa ancaman yang masuk. Oke, sebelum kita ke ancaman, itu kan di sosial media banyak yang ngetek, banyak yang komen. Nah tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari tuh kalau ketemu orang ada nggak yang langsung menuduh? Ada. Nah awal saya bikin video klarifikasi itu karena ada yang salah sasaran. Yang pertama itu ada bapak-bapak, saya lagi di minimarket, tiba-tiba ditarik baju dari belakang. Tarik baju dari belakang, dia nanya dulu untungnya, kemana katanya. Lagi beli sesuatu Pak ini di sini katanya. Coba lihat KTP, kamu DPO itu kan katanya. Oh bukan, untung saya bawa KTP. Kasih lihat. Untung bawa KTP. Saya tunjukin, nah akhirnya dari situ saya tahu kalau saya tuh mirip sama DPO. Si bapaknya bilang, hati-hati kalau kemana-mana, kamu mirip DPO yang lagi dicari. Nah karena saya belum tahu ada bounty dari KDM tuh saat itu. Saya pulang ke rumah, bilang ke istri, tadi digap sama bapak-bapak hampir mau dipukul. Untung ngeliatin KTP, saya bilang. Oh kayaknya karena ini Nah saya baru tahu tuh ada bounty dari KDM. Jadi 250 juta. 250 juta. Aduh. KDM. Jadi pada ronda tuh orang-orang. Iya, pada mencari. Karena kan ada iming-iming 250 juta. Walaupun akhirnya pihak polisian terima kasih yang sudah menemukan. Oh, nah itu kan ketika ada bounty atau bounty itu bahasa Indonesianya apa? Ada reward ya segala macam. Kalau menemukan orang ini 250 juta sebagai imbalannya. Nah selain bapak-bapak di minimarket itu ada lagi tuh yang akhirnya nyangka-nyangka begitu tuh ada nggak? Ada. Nah besok paginya saya beli sarapan. Di warung gerobakan gitu, itu tiba-tiba ibu-ibu bilang apa? Langsung ngeplak kepala dari belakang. Langsung ngeplak. Ngeplak kepala dari belakang, ibu-ibunya bilang, kamu kok tega ya sama cewek kayak gitu, tiba-tiba gitu. Saya jelasin tuh, saya cuman mirip Bu, saya bilang, bodo amat mau mirip mau enggak, pokoknya saya tuh dendam banget sama Taufik Hidayat kok bisa gitu melakukan hal itu ke cewek kayaknya. Terus nggak bilang saya bukan Taufik Hidayat. Udah bilang, ibunya gimana? Bodo amat katanya, pokoknya saya dendam sama Taufik Hidayat, mirip. Jadi setiap mirip saya yang jadi dikeplakin sasaran. kepalanya. Iya. Kang, kita mau kasih lihat ya. Kami buat fotonya, ya Sobat Ambiar bisa menilai mirip atau tidaknya. Taufik Hidayat asli sama Mirip kamu. Nah ini foto yang ini yang memang mirip. Ini yang Emang mirip. iya, ini Memang sih mirip. mirip sih Kang. Kakaknya kan ya. bukan. Akang sendiri melihat, nah ini kita lihat, kita bandingkan lagi ya. Akang sendiri melihatnya gimana coba? Sumpah mirip ini. Oh iya. Ini mirip. Ini yang mana kamu? Iya, kita aja nggak tahu. Itu saya. Iya gua aja nggak, yang mana yang dia ya? Oh ini yang buron, ini yang kamu. Itu yang buron filternya banyak banget tuh. Kalau kamu kenal sama aku udah sulam alisnya. Kang, mata ditarik dulu di Pekerjaannya apa? biar nggak Sehari-hari saya kru film sama jualan juga. Nah oke. Itu ada imbasnya nggak untuk pekerjaan? Alhamdulillah ya, tanpa mengurangi empati terhadap korban dari video klarifikasi yang saya buat, itu kan memang awalnya benar-benar saya ingin melindungi diri ketika orang-orang tahu gitu, ya menyangka saya DPO tersebut, saya bisa liatin videonya atau minimal orang yang lihat Instagram saya tahu gitu bahwa saya udah klarifikasi. Dari situ videonya naik viral.
ya alhamdulillah ada rejeki untuk saya dan keluarga lah. Tapi ini satu kalimat yang perlu digarisbawahi tanpa mengurangi empati kepada korban. Ya. Satu kalimat atau statement yang baik dari Akang kita ini ya. Kang, kita mau kasih lihat Kang Adit. Tadi sempat bahas sampai 2 kali klarifikasi ya. Ya. Kita lihat dulu 2 klarifikasi. kali loh. Kang, oke. Kenapa sampai harus bikin klarifikasinya 2 kali video? Nah, dari klarifikasi yang pertama banyak yang menyangka saya itu konten. Saya memanfaatkan kasus ini. Ketika saya dijadikan salah sangka, saya ngonten katanya. Tapi tidak sama sekali karena ya itu tadi saya satu berempati kepada korban dan tidak mau ikut-ikutan masuk ke dalam kasus ini gitu. Cuman saya bikin klarifikasi itu hanya untuk membuktikan dan menjelaskan pada orang-orang saya bukan Taufik Hidayat. Oh, sampai dibilang bikin konten. Ya, ada yang Oke. bilang bikin konten, terus ada yang bilang memanfaatkan situasi. Oke, Kang, kita lihat dulu komentar-komentar dari netizen yang melihat Ya video Allah, lihat klarifikasi. video ini ngakak banget, sakit perut. Jadi seleb dadakan gara-gara mirip DP. Trauma banget abang ini kayaknya. Loh, kok kembar katanya Cathy Itu Sharon. Cathy Sharon loh yang komentar. Kang, gimana ngeliat komen-komennya tuh artis-artis sampai Cathy Sharon aja ikut berkomentar. Ya, awalnya saya nggak sempet untuk lihat komen-komen karena Saking memang banyaknya. saking banyaknya itu 2 jam handphone saya Kerang-kering. terus masuk notifikasi jadi nggak bisa scroll. Tiba-tiba udah viral tuh banyak media yang telepon. Ada yang pengen nelpon. wawancara, ya ada beberapa media yang tiba-tiba mau ke rumah. Ini kenapa ya saya bilang. Ternyata pas lihat di IG itu udah di-repost sama banyak media. Oh, tadi sempat dibahas sama Kang Adit bahwa Kang Adit ini juga mendapatkan ancaman. Ini boleh diceritakan sama kita ya, ancaman salah satunya. Lu ya, gak usah nyamar-nyamar. Habis loh. DPO ya ini. Pembunuh kau itu. Oh wow. Kamu lokasi mana bang? Aduh, serem amat. Kang Adit, ancaman yang benar-benar nyata kerasa banget itu kan kalau di media sosial ya. Walaupun di media sosial pun bisa jadi ancaman yang menakutkan bagi diri sendiri dan juga orang-orang sekitar. Apa ancaman yang menurut Kang Adit, wah ini udah parah sekali nih ancaman. Memang sebelum viralnya klarifikasi itu banyak DM masuk ancaman seperti ini. Ada yang bilang apa Sherlock bang di mana? Itu di mana? Jadi mungkin saya sih menanggapinya awalnya oh ini bercandaan aja. Tapi setelah ada kejadian yang memang benar-benar ditarik, jadi saya benar-benar was-was dan itu kan mengancam keselamatan saya dan keluarga juga. Nggak berani keluar rumah tuh hampir 1 hari setengah. Setengahnya dihitung ya? Iya. Setengahnya dihitung. Karena ada perasaan was-was. Tapi kalau nggak salah tuh sang pelaku penyekapan dan penyiksaan ini juga ditangkapnya di daerah yang sama dengan Kang Ya. Adit kan? Betul, memang sama-sama di Kabupaten Bandung saat itu, makanya itu menambah ketakutan saya juga karena kan satu daerah. Terus takutnya yang paling ditakutkan itu ketika ada massa yang bergerak. Misalkan saya lagi di keramaian kan. Hakim sendiri Nah akhirnya. itu, jangankan untuk menjelaskan kalau di massa tuh. Betul, mereka udah Gak ada waktu. Ya. langsung aja emosi dipukul, dan wajar ya kalau segala macam. emosi karena memang ya pemberitaannya atau juga korbannya juga sebegitu sedemikian menderitanya walaupun main hakim sendiri tidak pernah dibenarkan. Cuman kalau ngomongin soal massa dan emosi pasti ketakutannya wajar sekali sebagai seorang manusia. Tapi kita kasih tempat buat Kang Adit di sini mengklarifikasi. Guys, tolong kalau ketemu sama Mas Kang Adit. Adit ini ya. Alhamdulillahnya memang DPO-nya sudah diamankan pihak polisian dan Betul. semoga mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya ya. Kang Adit terima kasih banyak ya sudah mengklarifikasi ini semua. Sobat Ambiar seperti janji kita, oke buat fansnya Dewi Persik siap ya. Kita tadi kasih kesempatan buat kasih nomor telepon Sobat Ambiar di direct message kami supaya kami bisa video call ngobrol langsung sama Dewi Persik. Let's go, kita masuk ke dalam Call Me Dong Ambiar. Handphonenya, oke. Wi, laki-laki Wi. Apakah ini adalah pangeran yang selalu dinantikan oleh Dewi Persik? Udah ngobrolnya sama Dewi Persik langsung aja nih. Iya. Nih, Halo Mas. tempelin. Kamu yang tempel ke sini. Malu. Ayo, ayo. Iya Mas.
Halo. Assalamualaikum, Mami. Waalaikumsalam, mother. Mother. Ngobrol dong. Iya, kamu dari mana? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf dari Indramayu. Oh, Akang. Akang mau cerita apa? Mi, sebelumnya nih mohon maaf banget. Mohon maaf banget, Mi. Iya. Kenapa mohon maaf? Minjem duit lu. Bingung ya, Mi, mau ngomong apa. Soalnya ini nasional loh, Mi. Coba mau bilang apa sama Dewi Persik? Iya, Akang namanya siapa tadi? Maulana. Maulana Yusuf, Mi. Iya, Bang Ya. Maulana, Akang Maulana. Mau ngomong apa, sayang? Jadi gini, Mi. Aku tuh terinspirasi sama Mami. Ketegaran hidupnya. Masya Allah. Jangan nangis dong. Bingung ngomongnya gimana. Ya udah, mau apa? Mau ngomong apa? Ada pesan apa yang ingin disampaikan atau ada permintaan apa mungkin? Lama ah. Jadi aku tuh minta saran dari Mami gimana caranya agar bisa menjalani hidup yang lebih tegar, lebih kuat gitu loh, Mi. Anda pikir dia kuat? Kuat lah ya. Iya, pokoknya intinya serahkan semua masalah itu kepada Allah. Masya Allah. Karena semuanya ini apa yang terjadi dalam hidup ini pasti atas kuasa Allah, atas izin Allah. Kalau kita ngandelin manusia itu nggak akan pernah sanggup dan bisa. Jangan nangis satu Akang, aku jadi Kok dia nangis aja? Kok dia? Mami, aku tuh ngerasa Mami memang wanita, tapi kok lebih kuat dari aku gitu. harus lebih kuat ya, A. Harus. A kan laki-laki. Pasti insya Allah lebih kuat. Percaya deh, maksudnya tidak ada yang tidak bisa. Pasti bisa. Dari sekarang banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholat malam supaya dapat solusi yang terbaik dari Allah. Ya, jangan sedih lagi. Makasih ya, Kak ya. Kamu lagi butuh apa? Nggak mau minta sesuatu? Cuma butuh dukungan aja. Oh ya Allah, butuh dukungan. Semangat ya. Salam sayang dari aku buat kamu ya. Muah. Aja kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambyar. Jangan nangis lu. Yang tinggi dan ku hempaskan ke bumi. Terima kasih. Terima kasih semua bintang tamu yang sudah hadir pagi ini. Terima kasih Teh Dina. Terima kasih. Terima kasih Mami Nunung, terima kasih Kak Adi, terima kasih banyak ya Sobat Terima kasih Ambyar. Mami, terima kasih ya. Selamat menempuh hari-hari yang tentunya kita berharap akan lebih bahagia lagi dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Tanggal baru, hari baru, dan bulan yang baru. Semangat baru. Kita ketemu lagi besok. Bahagia semuanya. Hanya di Bahagia Bagi-Bagi Ambyar. semua. Sampai jumpa.